semangatnya mana? Ayo, apa Semangat, semangat, kabarnya? Doanya yang semangat. terakhir, jangan Baik, Ibu. jangan ngantuk Baik, ya. Ibu. Bu Nimas apa kabar? Semangat ya. Alhamdulillah baik. Oke, untuk pertemuan kali ini kan tadi sudah saya share ya, jangan lupa untuk absensi terlebih dahulu di web kita yaitu CBT SMK Hang Tua e-learningnya CBT. Nanti kalian absensi dulu, nanti akan saya cek satu-satu apakah sudah benar sinkron di CBT-nya sama yang kalian hadir di Google Meet ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Bisa dipimpin doa, tolong ya, Ser. Baik, Bu Nimas, marilah kawan-kawan sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sama-sama kita berdoa, semoga ilmu yang akan diberikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Bu Nimas. Ya, terima kasih ya, Ser, sudah memimpin doa. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik. Ini sudah saya cek ya absensinya di web. Sekarang coba saya akan memanggil beberapa anak, beberapa siswa untuk benar apa tidak absensinya. Terkadang kan kalian hanya absen tapi tidak hadir di Google Meet seperti itu. Coba ya saya cek satu. Eka. Ya, hadir, Bu. Ya, Kemi tolong dibuka semuanya ya nak ya, biar saya bisa melihat wajah-wajah cakep kalian. Aduh. Manis, Bu. Oh manis ya. Oke, Imam. Iya Bu, hadir Bu. Hertiana. Ada, Bu. Oh alhamdulillah hadir ya, bisa dibuka camnya. Ya. Sinyal gimana? Bagus Bu, bagus Hertiana. Lumayan, Ibu. Alhamdulillah. Bagus sekarang ya. Oke. Nah, untuk sebelum kita melanjutkan ke materi yang hari ini akan kita bahas, coba saya akan mereview dulu materi yang kemarin ya, tentang mengenal bisnis retail. Ada yang masih mengingat tentang bisnis retail itu apa? Adek, ingat tidak? Apa sih Iya, bisnis Bu. retail? Bisnis retail ya. Iya. Bisnis yang atau toko yang menjual barang secara eceran, Bu, tahu saya. Iya, betul. Ada lagi yang ingin menambahkan tentang bisnis retail? Apa sih yang kamu ketahui tentang bisnis retail? Secara kan di kehidupan sehari-hari banyak ya kita temuin. Iya, silakan Eka ya. Ya, Ya. Bisnis retail adalah suatu aktivitas, terus sebentar Bu, saya masih ingat-ingat Bu, suatu aktivitas perdagangan atau perniagaan, baik barang ataupun jasa yang konsumsinya konsumen akhir Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi jawaban Ade dan Eka sudah dilengkapi, sudah tepat. Jadi bisnis retail itu pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk menggunakan pribadi dan bukan untuk bisnis. Nah, yang kedua coba ada jenis-jenis bisnis retail, ada dua ya, ada retail modern dan retail tradisional. Ada nggak yang bisa membedakan apa sih retail modern dan retail tradisional? Coba Imam bisa membedakan. Kalau retail tradisional itu lebih mirip toko kelontong ya Bu, menyediakan segala macam barang yang diecer atau dijual satuan dengan sistem yang masih sangat sederhana. Sementara kalau yang modern menggunakan sistem teknologi yang sudah lebih canggih ya, atau menggunakan komputer dalam pendataan proses jual beli produk satuan tersebut Bu. Iya, betul sekali. Kalau kamu sendiri nih sering ke retail mana, Imam? Tradisional apa modern? Dua-duanya sih Bu, 50-50. Kalau lagi nganterin ibu ke yang tradisional, kalau jalan sendiri yang ke modern Bu. Alfamart atau Indomart. Iya, bagus sekali ya Imam ya, membantu orang tua sekalian mengamati ya. Siap Bu. Ya, di sini ada retail modern dan retail tradisional. Nah, kalau di retail modern itu dia pengelolaannya sudah modern, betul, dan harganya tidak bisa ditawar ya. Jadi harganya sudah net, di situ sudah tercantum harganya. Kalau misalnya retail tradisional di sini
kegiatan jual beli barang secara eceran langsung ke konsumen akhir, dan barangnya itu tidak bisa barangnya masih bisa ditawar-tawar. Jadi perbedaannya di situ dengan retail modern. Jadi kalau kalian lebih suka menawar bisa ke tradisional, tapi kalau tidak pintar menawar mungkin bisa ke retail modern gitu ya. Oke, terima kasih atas jawabannya untuk kalian yang sudah mengingat materi minggu lalu, materi kemarin. Sekarang akan saya sampaikan materi hari ini. Nah, di sini ada KD-nya, kompetensi dasarnya yang akan kita pelajarin. Yang pertama, menganalisis perilaku konsumen dalam bisnis retail dan melakukan identifikasi perilaku konsumen dalam bisnis retail. Di sini tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perilaku konsumen dalam bisnis retail dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perilaku konsumen dalam bisnis retail dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengevaluasi perilaku konsumen dalam bisnis retail dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan menganalisa materi secara terbimbing, peserta didik dapat menyimpulkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perubahan perilaku konsumen dalam bisnis retail dengan benar dan bertanggung jawab. Nah, materi apa saja sih yang akan kita pelajarin hari ini? Ada, pertama, tentang pengertiannya perilaku konsumen. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis retail. Lalu yang ketiga, jenis-jenis perilaku konsumen. Yang keempat, proses pembentukan perilaku konsumen retail. Dan yang kelima, menarik dan mempertahankan pelanggan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, di sini ada video pembelajarannya ya. Kalian bisa menyimak terlebih dahulu. Linknya sudah saya share di CBT. Kalian bisa melihat di situ. Jadi kalian bisa belajar dulu di situ ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, setelah kalian mempelajari dari video tersebut, nah, apa sih yang kalian pahamin tentang perilaku konsumen dalam bisnis retail? Ada nggak yang bisa menjelaskan menurut pendapat kalian sendiri aja? Saya, Bu. Ya, silakan ya, Ser ya. Ya, Bu. Ya, silakan ya, Ser. Jadi kalau perilaku konsumen setahu saya adalah kebiasaan konsumen dalam mengkonsumsi produk tertentu, Bu, di di minimarket, supermarket ataupun swalayan yang besar, Bu. Jadi kebiasaannya apa sih? Apakah suka produk yang diskonan ataukah suka produk yang lainnya seperti itu, Bu? Oh iya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan dari Yaser? Pendapat kedua, Nur Haida bisa menambahkan? Bu, Iya, perilaku konsumen ya, Bu. iya, Nur Haida. Apa Ya, menurut kamu? perilaku konsumen itu segala tingkah laku dan daripada konsumen, Bu, dalam membeli produk. Iya, betul ya. Jadi dari kedua penjelasan Yaser dan Nur Haida dapat kita ambil kesimpulannya. Jadi pengertian perilaku konsumen itu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelian suatu barang atau jasa yang nantinya akan mendasari konsumen membuat keputusan membeli. Nah, di sini kita lihat ada pengertiannya ya. Di sini perilaku konsumen merupakan untuk hal-hal yang mendasari konsumen membuat keputusan pembelian. Jadi kita setelah mengamati perilaku konsumen, ujung-ujungnya nanti itu akan mempengaruhi dari keputusan pembelian mereka. Itu pengertiannya. Ini ada beberapa pengertian menurut para ahli yang sebenarnya sama ya, bisa kalian baca aja di modul juga sudah ada ya, modul sudah saya share juga ada di web CBT-nya, jadi kalian tinggal buka aja modulnya. Tidak perlu saya jelaskan lagi tentang pengertian. Nah, di sini ada perilaku konsumen Indonesia pada era pandemi. Nah, kita kan lagi di era pandemi ya, sudah hampir 2 tahun ya kita mengalami pandemi ini. Nah, di sini ada 5 perubahan kebiasaan masyarakat Indonesia selama pandemi COVID-19. Di sini ya bisa kalian lihat ya, ada beberapa gambar, amati sejenak. Lalu apa yang bisa kalian tangkap dari gambar ini? Ada yang bisa menjelaskan?
kebiasaan-kebiasaan apa saja yang ada di gambar ini? Oh iya, Coba ya, saya besarkan dulu. Oke. Nah, di sini kan ada beberapa menu makanan ya. Ya, di Bu. sini dan sering belanja online Iya, Bu. sehingga suka berbagi apa saja kebiasaan Iya. masyarakat yang berubah selama pandemi. Nah, menurut kamu nih, selama pandemi ada nggak kebiasaan kamu yang berubah sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Kalau dulu Pesan online, Bu. Lalu, kalau dulu pesan online buat ngemil, Bu. Sekarang buat makan, Bu. ya coba satu-satu. Imam apa tadi? Iya, kalau dulu pesan online buat ngemil, Bu. Sekarang buat Sekarang buat makan makan. malam gitu ya. Oh, makan malam. Malas masak gitu, Bu. Oh, gitu. Dulu Iya. ngemilnya apa kalau misalnya sebelum pandemi? Biasanya mie Goreng. gorengan. Misalnya mie ayam gitu, Bu. Ya, Iya, kayak ngemilnya mie ayam iya, ya Bu. kamu Imam ya? Heeh, Bu. Soalnya nggak ngaruh, Bu, berat badan, jadi makan aja, Bu. Oh gitu. Terus kalau makan pokoknya Makan pokoknya nasi, nasi Bu. padang. Nasi Padang, Bu. Oke, Iya. itu perubahannya ya. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Nah, di sini permintaan konsumen Indonesia pada era pandemi. Di sini permintaan sejumlah produk meningkat di bulan Maret tahun lalu ya, dibandingkan dengan rata-rata bulan sebelumnya. Nilai penjualan masker meningkat, kan kita melihat ya awal-awal pandemi, kalau kalian bisa merasakan tuh ya ampun, nyari masker aja tuh susahnya minta ampun. Harga bisa 200 lebih sampai 500 ribu, ya kan? Itu sangat-sangat permintaan konsumen Indonesia sangat meningkat di kala itu di awal-awal. Terus jumlah penjual baru kategori perawatan kesehatan dan pribadi meningkat hampir 2,5. Jadi ada dadakan ya, penjual-penjual dadakan seperti penjual masker, kayak obat-obatan herbal dan lain sebagainya. Lalu transaksi naik hampir 3 kali pada kategori perawatan kesehatan dan pribadi. Nah, di sini penggunaan aplikasi belanja online untuk jual beli kebutuhan sehari-hari hingga barang bekas mengalami kenaikan hingga 300%. Ini datanya diambil dari data advertising. Ya, jadi kalian bisa cek sendiri datanya. Nah, barang-barang apa saja sih yang biasa dicari selama pandemi COVID? Nah, menurut kalian nih, Adek, kamu selama COVID ini sering mencari barang-barang apa? Selama COVID, Mm-mm. produk ya. Iya, barang apa yang Biasanya sering sih kamu beli cari? beli masker secara online ya, Bu. Lalu Hand sanitizer, Bu. hand sanitizer ya, betul. Hand Jadi yang itu yang sanitizer, sangat vitamin C juga, Bu. vitamin. Ya, vitamin. Ya, jadi di sini dapat kita lihat selain masker, selain hand sanitizer ya, bahan makanan juga sering banget dicari. Bahkan sampai ada panic buying kan di awal-awal. Beli gula dibatasin boleh hanya maksimal 2 gitu. Minyak goreng seperti itu juga biar konsumen yang lain kebagian. Nah, saya merasakan di situ ketika saya belanja ke groceries, saya melihat di situ ada tulisan membeli gula batasnya maksimal hanya 2, tidak boleh lebih dari itu, karena untuk mengantisipasi ada panic buying itu, seperti itu. Lalu ada makanan olahan yang siap tanpa perlu repot-repot untuk diolah secara bahan kaleng, sereal, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat lagi di sini ada 5 perubahan. Yang pertama tadi yang sudah disebutkan ya, jadi lebih sering belanja online yang tadinya nggak pernah, males mendingan datang langsung aja bisa melihat barangnya. Sekarang selama pandemi online itu sudah jadi kayak kebutuhan ya, kewajiban, bukan sunnah lagi, sudah jadi kebutuhan dan kewajiban untuk belanja online gitu. Lalu yang kedua, jadi suka makanan sehat. Jadi mindset kita ya berpikirnya kita harus makanan yang sehat supaya tidak terkena COVID, seperti itu. Jadi makanan jajan-jajanan di luar tuh sudah tidak lagi kan. Biasanya si Imam suka jajan cilok, cimol dan lain sebagainya di pinggir jalan gitu. Sekarang sudah tidak. Biar mindsetnya harus makanan sehat gitu. Lalu ada lagi tambah suka ngemil. Nah, Imam tadi suka ngemil, nambah lagi karena nggak tahu harus berbuat apa di rumah. Yang penting mindsetnya saya makan bisa sehat. Karena kan kalau tidak intinya kalau orang yang sehat itu kan imunnya bagus, harus jaga kondisi badan dan harus makan makanan yang
gizi seperti itu ya. Terus makan siang lebih banyak, betul nggak kalian makan siang lebih banyak? Saya iya bu. Makan siang lebih banyak? Iya Apa bu, setiap pagi siang tuh? karena jadi Oh, 4 kali sehari bu. 4 kali sehari ya Allah. Tapi kok nggak Kali lima gede-gede bu ya? bisa bunyi. Makanya bu saya Iya bu, bersyukur nggak bu. gede-gede ya? Makanya bersyukur bu saya bu. Makan gak ngaruh bu. Kalau Yasser berapa hari sekali makannya? Wah, ya share mah Bu. Share mah Jajan mulu ngeliat dia. Bu, ngeliat Oh, jajan mulu. udah 5 Jajan kali mulu bu. Bu. Saya diajak Betul jajan bu, mulu Bu sama betul. dia. Iya, karena dia, ngeliat tutup karena nasi dia, dia. iya betul, karena dia Dia berpikiran happy terus Bu, happy terus. happy terus. Iya. Supaya sehat ya Yasser ya, makan terus, Siap supaya nggak kena bu. COVID seperti itu ya. Jadi mindsetnya di situ. Alasannya seperti itu sih bener ya. Yang penting makan aja, yang penting Dari sehat imunnya gitu. kuat Bu. Iya betul. Dan yang terakhir, tambah suka berbagi. Nah, dalam kondisi seperti ini kita sudah bisa menjumpai beberapa orang dermawan ya, sering berbagi. Kita bisa melihat iklan di televisi atau di YouTube channel tuh banyak sekali, atau kita kalau misalnya lihat di masjid-masjid di setiap hari Jumat atau di Jumat berkah ya. Di situ banyak sekali yang berbagi. Apalagi bulan puasa kemarin saya di sekitaran rumah saya itu banyak sekali yang berbagi seperti itu, mengirimkan takjil untuk berbuka dan lain sebagainya. Kalau kamu nih untuk anak-anak ibu, perubahan poin 5 sudah dirasakan atau belum? Apa baru poin 1 sampai 4 saja? Sampai 5 bu. Sampai 5. Kamu Mm-mm. contohnya seperti apa? Contohnya Bu, itu ada tadi yang bu, kurang bu. berbagi Apa bu. tuh? Kalau menurut saya perubahan kebiasaan Mm-mm. masyarakat di selama pandemik itu Mm-mm. ada satu lagi Bu yang kurang, yaitu Apa tuh? sekarang warga Indonesia suka banyak ngutang Bu. Jadi kalau Oh kan iya betul. Pinjol, pinjol. minyak sekarang bayarnya nanti. Curhat nih Bu, kayaknya curhat. Ya. Curhat. Iya Bu, hobinya pada ngutang, ada pinjol-pinjol itu loh Bu yang Ya, kemarin Ya. utang 25 bayar 40. Waduh, itu bahaya Bu. Iya, saya juga sudah mengamati ya, sekarang banyak sekali media online untuk pinjaman, ya kan? Ada beberapa nama, misalnya kayak kredit cepat, kredit murah seperti itu ya. Itu banyak sekali karena dari bagian finansialnya itu untuk pasarnya mereka sebenarnya. Kita di pandemi ini kan banyak ekonomi-ekonomi yang kurang. Nah, dia masuk ke situ. Jadi membuka peluang untuk perusahaannya dia seperti itu di situ gitu. Jadi banyak sekali yang pinjaman-pinjaman, bahkan di marketplace aja seperti itu juga kan, kayak Shopee Pay Later, Lazada juga seperti itu banyak sekali seperti itu. Tapi ya itu sebenarnya cuma mengiming-imingi, kalian jangan sampai pernah ya mengutang online. Bu Nimas, Ya, 7 menit lagi Bu. oke siap Ibu. Di sini ada kita lanjut ya, perubahan perilaku yang tadi sudah ada di 5 perubahan ya. Nah, di sini ada online shopping. Konsumen Indonesia di era pandemi sekarang sudah berubah semua belanjanya melalui online shopping. Dia melihat diskon sedikit di online shopping, bisa langsung membeli seperti itu tanpa berpikir. Nah, di sini ada lagi kita akan membahas tentang faktor-faktor perilaku konsumen. Ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, ada faktor pribadi, psikologi, kebudayaan, dan sosial. Nah, di sini bisa kalian baca ya di modul lebih mendalam tentang faktor pribadi, usia dan tahap daur hidup, gaya hidup, keadaan ekonomi, dan pekerjaan. Lalu ada yang kedua, faktor psikologi. Ya, yang lainnya juga bisa kalian lihat dan tadi sudah kalian simak kan videonya. Jadi saya akan lanjut aja ke jenis-jenis perilaku konsumen. Ada rasional dan irasional. Kalau rasional itu konsumennya itu dia lebih mengedepankan aspek-aspek lebih sesuai dengan kebutuhannya dia gitu, tidak asal beli seperti irasional. Kalau irasional dia terbujuk atau teriming-imingi oleh diskon-diskon atau marketing dari suatu produk tertentu tanpa mengedepankan aspek kebutuhan. Yang penting dia melihat diskon, diskon nih, kapan lagi ada diskon gitu, dia langsung membeli seperti itu tanpa melihat kebutuhannya. Di sini ada ciri-cirinya. Rasional, memilih barang yang bermutu berdasarkan kebutuhan, terus memilih harga sesuai dengan kemampuan,
dan memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Nah, di sini rasional tadi cepat tertarik dengan iklan promosi, memilih barang bukan sesuai dengan kebutuhan, dan barang-barang yang bermerek branded yang sudah luas itu biasanya lebih dipilih sama mereka. Ada proses pembentukan perilaku konsumen. Ini ada prosesnya, ada tahap-tahapnya ya. Yang pertama, prosesnya memahami kebutuhan pribadi dulu. Apa sih yang dibutuhi dari pribadi kita, apa yang kita butuhkan. Terus yang kedua, ada mencari informasi tentang barang yang akan kita beli. Lalu yang ketiga, mengevaluasi dulu alternatif. Ada nggak alternatif lain tentang produk itu yang bisa kita beli. Terus langsung kita ada tahap keempat, melakukan keputusan pembelian. Setelah kita mengevaluasi, kita bisa melakukan keputusan pembelian. Yang terakhir, evaluasi pasca pembelian. Di sini setelah kita melakukan keputusan, kita evaluasi pembelian sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan kita, seperti itu ya. Nah, di sini ada karakter pelanggan. Ada 5 karakter pelanggan. Di sini kita melihat ya, pelanggan seperti apa kita. Di sini ada pelanggan potensial, pelanggan baru, pelanggan impulsif, ada pelanggan diskon, dan pelanggan loyal. Nah, dari kalian ini, kira-kira kalian ini pelanggan seperti apa? Ada yang bisa nggak menyebutkan satu? Diskon Bu, diskon. Diskon. Ini siapa nih? Yaser ya? Atau siapa? Yaser Bu. Fajri? Yaser Bu. Oh ya, Yaser. Oke, pelanggan diskon ya. Jadi kamu lebih suka barang-barang diskon. Ya, Iya di Bu. sini pelanggan membutuhkan layanan lebih dalam untuk diskon yang menguntungkan. Jadi dia kalau lihat diskon ya udah dia memilih barang yang diskon dibandingkan barang yang lain, seperti itu ya. Nah, di sini ada tugas untuk kalian dari setelah kalian menyimak video yang tadi saya tayangkan, setelah menyimak saya menjelaskan materi-materinya gitu ya. Ini ada aktivitas kegiatan kalian, tugas. Yang pertama, kalian silakan menyimak tayangan video dalam website e-learning sekolah yang sudah saya share. Lalu setelah menyimak video tersebut, kemudian memberikan argumentasi tentang video yang ditampilkan. Nah, di situ kalian bisa menganalisis tentang tayangan video tersebut sesuai dengan materi perilaku konsumen, dari karakternya bisa, terus jenis seperti apa mereka, seperti itu ya, faktor-faktor apa yang mendorong mereka untuk melakukan pembelian, seperti itu. Lalu sudah kita bentuk kelompok, dibagi menjadi 4 kelompok, dalam satu kelompok berisi 3 siswa. Setelah kalian mengerjakan, siapkan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya melalui Google Meet ini. Jadi nanti kalian bisa diskusi dulu, karena waktu kita panjang ya, kita 6 jam pelajaran ini, jadi bisalah kalian diskusi, cuma hanya videonya tidak lama, paling hanya 2 menit, jadi kalian bisa langsung diskusi. Lalu pelajari bahan ajar dari video pembelajaran yang sudah dan modul yang sudah saya bagikan. Lalu setelah kalian sudah mengupload, sudah mengerjakan, upload hasil analisa berupa laporan ke dalam website e-learning atau CBC untuk penilaian. Itu bisa berbentuknya PowerPoint ya. PowerPoint kalian bisa kalian upload seperti itu. Nah, itu untuk tugas kalian. Lalu untuk kesimpulan pada hari ini, materi pada hari ini, coba saya ingin mendengar kesimpulan dari kalian. Dari Imam, coba Iya Bu. simpulkan materi kita hari ini. Tadi Bu Nima sudah menyampaikan dari macam-macam pelanggan, terus apa itu perilaku konsumen yang harus kita pahami, terus juga bagaimana tadi ada video juga ya Bu ya tentang pembelajaran yang bisa kita tentang perilaku konsumen. Tapi yang paling penting adalah kita harus memahami perilaku konsumen kita agar kita dapat mengambil langkah cara menarik atau melakukan closing ketika kita bertemu dengan konsumen Bu. Iya, betul sekali Imam. Coba satu lagi, Silvi bisa? Itu tidak ada suaranya Silvi dari tadi. Suaranya Bu. Iya. Ada, Bu. Coba kamu simpulkan apa yang kamu pahami tentang materi hari ini. Iya Bu, dengan adanya pembelajaran hari ini, jadi saya memahami mengenai tentang
Suaranya putus-putus ya, Bu? Enggak kok, lancar. Lancar, Bu. Ya, Silvi. Iya, Bu. Suara Ibu nggak terdengar ya. Oh gitu ya sudah. Tadi kita sudah disimpulkan ya oleh Imam tentang perilaku konsumen. Di sini sudah ada kesimpulan juga dari saya. Jadi perilaku Bu. konsumen itu merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Lalu ada faktor-faktor yang tadi sudah disebutkan. Ada faktor kepribadian, usia, atau tahap daur hidup, gaya hidup, keadaan ekonomi, dan perlu kita pahami tentang karakter pelanggan supaya kita bisa melakukan servis yang maksimal seperti itu. Nah, Iya, Bu. ini sekian materi dari saya. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Bisa dipimpin doa. Ya, share ya. Ya, baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah mengikuti pelajaran Bu Nimas dengan baik. Semoga ilmu yang kita berikan, ilmu yang Bu Nimas berikan, sama-sama kita bisa gunakan untuk masa depan kita. Berdoa dimulai. Ya, sekian selesai. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Lalu tugasnya sudah dikerjakan dengan baik. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi